Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul awwalin wal akhirin wa imamul anbiya'i wal muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, melalui mimbar khutbah Jumat pada hari ini, kami selaku khatib mengajak pribadi kami terutama dan saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti kata yang sebenarnya. Takwa di dalam perkataan, takwa di dalam perbuatan, takwa di dalam seluruh aktivitas keseharian. Takwa dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Mudah-mudahan dengan modal takwa itu kita akan tergolong dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang sekaligus merupakan janji daripadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim surah Maryam ayat 63 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Saudara-saudara sidang Jumat yang budiman, topik khutbah kita pada hari ini adalah memelihara persatuan dan kesatuan dalam perspektif Al-Quranul Karim. Berbicara persatuan dan kesatuan berarti kita berbicara masalah ukhuwah. Ukhuwah yang arti dasarnya adalah persamaan, banyaknya keserasian dan ikatan yang ada di dalamnya, baik karena ada ikatan keturunan, sebapak, seibu, sekandung, dan juga karena ada ikatan-ikatan lain yang intinya ukhuwah itu memberikan makna saling memberikan perhatian, memperhatikan mereka yang selalu dan mempunyai ikatan, keserasian dan persamaan merupakan salah satu daripada makna inti dari persatuan dan kesatuan. Dengan ikatan, persaudaraan, kesatuan dan persatuan menjadikan kehidupan ini bermakna. Kehidupan ini memberikan arti bahwa kita satu sama lain dengan ikatan apapun juga kita adalah satu dan saling memberikan perhatian.
Al-Quran ketika menyebutkan persaudaraan, apakah dengan kata tunggalnya akhun, ataukah dengan kata pluralnya ikhwan, ikhwatun, disebutkan sebanyak 52 kali di dalam Al-Quranul Karim. Sebutan yang begitu banyak memberikan makna yang begitu berarti, makna yang begitu mendalam, bahwa akhun, ikhwatun, ikhwanun ini merupakan sebutan sekaligus menjadi kata keakraban yang digunakan. Orang Arab ketika mengatakan kepada saudaranya, hadza akhi, hadza akhuya, menunjukkan betapa dekatnya, betapa akrabnya antara dia dengan saudaranya itu. Terlepas apakah ada ikatan keturunan, sedarah, sebapak, seibu, dan seterusnya, sepersusuan, ataukah karena ada ikatan lain. Di dalam perjalanan kehidupan kita, kita temukan banyak organisasi-organisasi yang menggambarkan adanya persaudaraan. Terkadang diawali dengan kata-kata ikatan, atau persaudaraan, atau sekaligus digabungkan ikatan dan persaudaraan. Organisasi semacam ini menggambarkan betapa dekat dan akrabnya mereka-mereka yang berada dan tergabung di dalam organisasi tersebut, dan juga memberikan makna yang lebih luas lagi, bukan hanya di kalangan mereka, tetapi saudara-saudaranya yang lain juga menjadi saudara-saudara yang sama dengan mereka, saling memberikan perhatian. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah, program pertama yang dilakukan bukanlah membangun infrastruktur, tetapi yang dibangun adalah menyatukan dua kekuatan yang sudah ada. Kekuatan kaum muhajirin yang nanti akan pindah dari Mekah ke Madinah Al-Munawwarah, dan kaum Al-Ansar, yaitu penduduk asli dari kota Madinah Al-Munawwarah itu. Karena dengan persatuan dan kesatuan, negara yang akan dibangun, negara madani, negara yang betul-betul diunggulkan, apapun program yang sudah disiapkan dengan persatuan dan kesatuan dapat dilaksanakan dan dapat direalisasikan. Persaudaraan yang dibangun adalah persaudaraan yang hakiki, bukan persaudaraan yang semu dan bahkan persaudaraan yang imitasi. Dikatakan bersaudara, mereka adalah satu. Mereka adalah dalam satu ikatan. Sebagai contoh untuk itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan yang datang dari Mekah Al-Mukarramah, kaum muhajirin, bukanlah mereka-mereka yang miskin, tetapi mereka adalah orang-orang kaya, para konglomerat yang mempunyai posisi yang sangat terhormat dalam kehidupan bermasyarakatnya. Kita kenal Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Utsman ibn Affan, Abdurrahman bin Auf, dan lain-lainnya. Ketika sampai di Madinah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam persaudarakan kembali kepada saudara-saudaranya di Madinah
yang dalam posisi kehidupannya terhormat, kaya raya, konglomerat yang mempunyai kecukupan di dalam kehidupan sehari-hari. Di antara mereka yang hijrah ke Madinah Al-Munawwarah karena pentingnya keimanan, pentingnya tauhid, mereka tinggalkan apa yang mereka miliki. Karena kekayaan itu sifatnya sementara, dan ketika Allah kehendaki, Allah berikan kapan dan di mana saja kekayaan itu dapat dimiliki kembali. Ada sahabat yang bernama Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi masuk ke kota Makkah tidak memiliki sesuatu. Tetapi dalam perjalanan kehidupannya, ia menjadi seorang yang kaya raya. Seorang yang memiliki kecukupan. Ketika ingin dan melakukan hijrah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau dijegal oleh kufar Quraisy dan mereka mengatakan, wa anta ya Suhaib, dakhalta Makkah biduni syai'. Wahai Suhaib, kamu dulu masuk ke kota Makkah tidak memiliki sesuatu. Wal'an jama'ta amwalan katsirah. Sekarang engkau sudah kumpulkan harta kekayaan yang jumlahnya begitu banyak. Mereka terus bertanya, aina amwalukal an? Di mana harta kekayaanmu itu? Suhaib terus menjawab, kalian menginginkan itu semuanya, ambil harta kekayaanku ada di sana. Biarkan aku hijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Madinah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam persaudarakan. Sebagai contoh misalnya Abdurrahman bin Auf, konglomerat yang ada di Makkah. Ketika mereka semuanya hijrah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut mereka di dalam Al-Quran dengan sebutan lil fuqara'il muhajirin. Orang-orang yang hijrah tapi posisinya adalah tidak berkecukupan, dalam kekurangan. Dipersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan seorang yang bernama Ar-Rabi'. Ibn Ar-Rabi' disebutkan sebagai seorang yang kaya yang bernama Sa'ad Ibn Rabi'. Ketika dipersaudarakan, Sa'ad Ibn Rabi' langsung mengambil saudaranya Abdurrahman bin Auf dan diperlihatkan kekayaan yang dimilikinya. Engkau lihat di sebelah kananmu, kata Abdurrahman bin Auf, aku lihat itu. Semuanya itu, kata beliau, hadza mali khudh syatrahu. Ini semua kekayaanku, perkebunan korma sejauh mata memandang, ternak, kambing, onta, ini semua kekayaanku, ambil olehmu separuhnya. Disuruh lagi menoleh ke sebelah kirinya. Engkau lihat di sebelah kirimu, ternyata lebih banyak lagi jumlahnya dan lebih luas lagi perkebunannya. Beliau kembali katakan, hadza mali. Ini juga semua kekayaanku. Khudh syatrahu. Ambil olehmu separuhnya. Sampai ditawarkan, li imra'atani ikhtar wahidatan minhuma sa'utalliquha fatatazawwaja biha. Aku punya 2 orang istri. Ambil olehmu, pilih olehmu salah seorang di antara mereka. Aku akan ceraikan dia, engkau yang menikahinya. Tawaran yang begitu hebat, tetapi dijawab oleh Abdurrahman bin Auf, aku tidak menginginkan semua itu. Harta wanita, tetapi yang keluar dari mulutnya adalah doa. Barakallahu fi malika wa ahlik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi keluargamu dan harta kekayaan yang engkau miliki.
Mereka hijrah semata-mata karena Allah. Maka disampaikan di dalam hadis Nabi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Itulah gambaran persaudaraan, persatuan dan kesatuan yang sejati. Di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan persaudaraan dengan kata-kata ikhwah dan lain sebagainya, sebagai contohnya saja kenyataan yang ada dari apa yang diharapkan oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih ada di antara suku-suku bangsa Arab itu yang tidak memperhatikan persaudaraan di antara mereka. Satu sama lain di antara mereka saling menghina, mencaci maki, merendahkan, dan bahkan di antara mereka tidak jarang apabila bertemu dan bertatap muka, mereka saling berkelahi. Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan di dalam surah Al-Hujurat, dimulai dari ayat 9, 10, 11, 12, dan 13, menggambarkan ukhuwah Islamiyah yang hakiki. Ketika Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bainahum, baina ikhwatikum, jaga persaudaraan itu, fa aslihu, damaikan, pelihara, baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun, takwa kepada Allah agar kamu mendapatkan percikan rahmat dan kasih sayangnya. Ayat ini kalau kita kaji secara mendalam dan seksama, dikaitkan dengan ayat sebelum dan sesudahnya, menggunakan ilmu Al-Quran, salah satu ilmunya adalah ilmu munasabah, korelasi ayat, maka kita akan dapatkan pelajaran yang luar biasa dari pesan ukhuwah Islamiyah itu. Ayat 9 menggambarkan wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Ada dua suku bangsa Arab, apabila bertemu pasti dia berkelahi, apabila dia bertemu pasti dia berseteru di antara mereka, maka damaikan apabila itu ada. Kalau mereka kembali, maka itulah yang diharapkan, damaikan dengan keadilan, damaikan dengan usaha untuk menyatukan mereka dalam arti kata yang sebenarnya. Fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Damaikan dengan posisi menegakkan keadilan, memelihara hak di antara mereka itu, karena Allah menyukai orang-orang yang bertindak adil dalam menyelesaikan sesuatu. Setelah itu Allah ceritakan innamal mu'minuna ikhwatun. Maka ayat 11-nya mengajarkan kepada kita ada beberapa hal yang harus kita jaga kalau menginginkan persatuan dan kesatuan di antara kita. Ukhuwah Islamiyah di antara kita terjamin dan pelihara dengan baik. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan. 3 perkara disampaikan pada ayat 11 dan 3 perkara lagi disampaikan pada ayat 12. Kedua ayat itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu,
panggilan kehormatan, wahai orang-orang yang beriman, panggilan keistimewaan, kebesaran dan keagungan, keakraban dan kedekatan. Pesannya apa? Yang pertama, la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Tidak boleh mengejek saudaranya, karena tidak tahu kita ketika kita mengejek saudara kita, ternyata saudara kita lebih baik daripada kita yang mengejeknya. Yang kedua, wala talmizu anfusakum. Jangan mencela saudara kamu. Itu yang diperankan. Tapi di sini difirmankan jangan kamu mencela diri kamu. Tidak ada orang yang ingin mencela, mencaci maki dirinya sendiri. Tapi kata para ahli tafsir, inilah pesan keindahan Al-Quran mengantarkan satu perintah itu, jangan kamu mencela diri kamu, maksudnya kamu jangan mencela orang lain, mencela mencaci maki saudaramu. Nanti pada satu saat celaan dan caci maki itu akan kembali pada dirimu sendiri dan akan engkau rasakan sendiri. Wala tanabazu bil alqab. Tidak boleh memberikan gelaran-gelaran, sebutan-sebutan kepada saudaranya yang tidak baik. Apabila disampaikan itu dia marah. Apabila disampaikan itu dia merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Menyebut saudaranya dengan wahai fasik, wahai kafir, wahai apalagi. Karena itu adalah sebutan-sebutan yang tidak baik dan akan mengganggu persaudaraan di antara sesama. 3 perkara lagi disampaikan pada ayat 12. Yang pertama disampaikan ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Hindari prasangka, karena sebahagian prasangka itu adalah dosa. Kita dianjurkan selalu husnudzan kepada saudara kita. Tampil dengan penampilan apapun, dia adalah saudara kita, dia adalah orang yang baik. Tidak boleh kita mempunyai perasaan su'udzon, karena su'udzon itu lebih berbahaya daripada dusta. Maka Nabi mengingatkan di dalam hadisnya, iyyakum wazzanna fa inna dzanna akdzabul kadzibi. Hindari oleh kalian prasangka, karena prasangka itu lebih berbahaya daripada dusta. Yang kedua, pesannya adalah wala tajassasu. Jangan kamu saling mengorek-ngorek kesalahan saudaramu. Manusia tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Angkat ke permukaan. Kasih tahu kepada orang lain kebaikan-kebaikannya. Sementara keburukan dan kekurangannya simpan sendiri di dalam dadamu, dalam pikiranmu. Jangan disebarkan kepada yang lain. Maka orang yang bisa menutupi saudaranya seperti itu, dia pun nanti di akhirat akan disebutkan ditutup seluruh aib dan kekurangannya di hadapan manusia ketika dikumpulkan di alam akhirat kelak. Yang ketiga pesannya adalah wala yaghtab ba'dukum ba'dah. Jangan saling mengumpat, jangan saling menggunjing. Karena menggunjing itu adalah sifat jahiliyah yang masih tertinggal. Menyebut orang, menyebutnya, menceritakannya, apabila yang disebutkan dan diceritakan itu didengarnya, dia akan marah. Itulah yang disebut dengan ghibah. Akhirnya nanti dengan ghibah itu akan melahirkan satu sifat yang sangat dikeji oleh agama, yaitu mengadu domba satu sama lainnya, yang disebut dengan an-namimah. Orangnya disebut dengan namam. Di dalam hadis Nabi dijamin la yadkhulul jannata namamun.
tidak akan masuk surga, kata Nabi, orang-orang yang memiliki sifat suka mengadu domba. 6 perkara ini harus dijaga. Pertanyaannya, kenapa kita harus melakukan semua itu kepada saudara kita? Padahal kita semuanya bersumber dari satu Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, Siti Hawa. Allah jelaskan dalam ayat 13, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah ciptakan kalian itu dari sepasang laki-laki dan perempuan, Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian dijadikan kalian itu bersuku-suku, berpuak-puak, berbangsa-bangsa. Tetapi yang paling mulia adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Ayat ini memberikan pesan dengan segala keragaman, dengan segala kemajmukan yang dimiliki, apalagi bangsa Indonesia yang tercinta ini. Pulaunya saja 18.110 pulau. Bahasanya, adat dan tradisinya pasti dengan keragaman itu akan melahirkan perbedaan. Maka perbedaan jangan menjadikan rusaknya persatuan dan kesatuan di antara kita. Mari kita jaga persaudaraan itu. Menjaga persaudaraan menjadi kita kuat, tapi bercerai-berai menjadikan kita lemah. Yakinlah, saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, apa yang kita lakukan di dunia yang fana ini, sekecil apapun, apabila itu adalah kebaikan, menjadikan Allah cinta dan ridha kepada kita, Allah sudah siapkan pahala dan ganjaran yang berlipat ganda. Tapi sebaliknya, apabila yang kita lakukan itu adalah kedurhakaan, pelanggaran, sekecil apapun, yakinlah pula Allah subhanahu wa ta'ala sudah siapkan azab dan siksanya yang pedih. Pertanyaannya, apa yang sudah dipersiapkan oleh kita semua ketika kita berada di hadapan mahkamah Allah yang maha adil itu? Mari kita renungkan firman Allah subhanahu wa ta'ala ayat 18 dari surah Al-Hasyr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan setiap pribadi hendaklah memperhitungkan apa yang sudah dipersiapkannya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah.
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala qad salla ala nabiyhi qadima faqala jalla jalaluhu alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sittatil baqina min asharatil kiram wa an amai nabiyyika khairayin nas wa an azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa an ashabihi wat tabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad wakhzul man khadalal muslimin. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum was'alu min fadlihi yu'tikum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.